Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan melihat bahwa dalam setiap kesesakan kita, dalam setiap masa sulit kita, dalam masa kesesakan kita, Tuhan itu melihat. Tuhan tetap melihat dan memperhatikan segala sesuatu yang kita kerjakan dan kita lakukan. Dan kita tidak bisa lagi bersembunyi di hadapan Allah. Tidak ada yang tidak terlihat di hadapan Tuhan. Apapun yang hari ini kita alami, kalau engkau belum mengalami breakthrough, belum mengalami terobosan, bukan berarti Tuhan tidak sayang, bukan Tuhan tidak peduli, bukan juga Tuhan tidak mau jawab doamu. Kadang itu diizinkan Tuhan untuk kita mempersiapkan diri, dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Kadang kita melihatnya sebatas cara pandang kita, tapi Tuhan mempersiapkan segala sesuatu yang ajaib di depan. Kita melihatnya kehancuran, kita melihatnya putus asa, kita melihatnya penuh dengan kekhawatiran. Kita melihatnya sepertinya jalan buntu, tidak ada jalan keluar lagi. Kita melihatnya kok rasanya tidak mampu, tidak kuat lagi. Tapi melihat dengan kacamata Tuhan, artinya kita melihat dengan kacamata iman. Padahal Tuhan sedang menyiapkan segala sesuatu yang ilahi di depan yang kita sendiri tidak bisa lihat. Kecuali dengan mata rohanimu dibukakan, kau akan melihat tujuan Tuhan dalam hidupmu. Makanya apapun yang terjadi dalam diri kita itu, kita harusnya bersyukur, kita belajar dari semua yang terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan sedang buat sesuatu yang ilahi, karena Tuhan sedang bawa kita untuk melihat dan mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita akan melihat apa yang dialami bangsa Israel. Mereka mengalami kesesakan yang berat, mereka mengalami tekanan yang berat, dan Tuhan selalu utus orang-orang di sekitaran mereka, dan termasuk Tuhan panggil Musa untuk memimpin mereka. Makanya Bapak Ibu, kalau engkau ngadapin kesesakan, ngadapin masa-masa berat, engkau nggak perlu khawatir, engkau nggak perlu putus asa sampai stres, jerat-jerit sampai nggak kenal Tuhan, karena Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang ilahi. Bahkan Tuhan akan kirim orang-orang secara ilahi dalam hidupmu untuk menopang, menguatkan. Itu bukti Tuhan peduli. Sekarang kita akan lihat di Keluaran pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang-orang Israel, tapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa karena perbudakan yang berat itu. Karena beban yang berat, karena perbudakan yang berat, Tuhan kirim Musa. Orang Israel tidak bisa melihat itu dan diabaikan, bahkan melawan, nggak mau mendengarkan apa yang Tuhan utus untuk membuat mereka mengalami pemulihan dalam kehidupannya. Mereka diperbudak bertahun-tahun. Hanya kerjanya cukup untuk makan. Dan terus harus kerja dengan beban yang begitu berat. Hari ini berapa banyak orang yang sedang mengalami masa-masa sulit. Kanan yang hebat. Masa yang rasanya tidak mampu, tidak kuat lagi. Dengerin baik-baik. Kadang Tuhan bicara lewat orang-orang sekitarmu. Mungkin lewat hamba Tuhan, mungkin lewat firman yang saya sampaikan. Dan engkau jangan pernah abaikan dengan apa yang Tuhan nyatakan dalam hidupmu loh. Itu bukti Tuhan pelihara, itu bukti Tuhan tentukan hidup untuk mengalami kemenangan, itu bukti Tuhan tuntun hidupmu untuk melihat sesuatu yang ilahi ke depan. Tapi kalau engkau hanya melihat dengan kacamata persoalan, dengan keruwetan yang ada, dengan persoalan yang ada, kamu tanpa melihat janji Tuhan, nanti ujungnya ketika engkau dikirim orang-orang yang secara ilahi untuk membuka jalan, menolong dalam hidup, engkau tolak. Makanya kita harus memiliki kepekaan ilahi yang tajam ketika kita ini sedang menghadapi masalah dan persoalan, karena Tuhan sedang ajarin sesuatu. Responmu jangan salah, responmu harus tepat di hadapan Tuhan. Saya melihat ketika ada orang-orang tertentu yang mengalami masa-masa sulit yang berat sekali, mereka mengalami tekanan yang hebat. Mungkin suaminya ada beberapa yang main dengan perempuan sundal, berzina. Pokoknya kelakuannya busuk, jelek. Awalnya mereka mengalami shock dan reaksinya salah. Tapi setelah ngerti firman, ngerti kebenaran, dia tahu harus bersikap seperti apa. Dalam kondisi berat sekalipun, respon hati kita akan menentukan apa yang akan kita lihat ke depannya. Ketika respon hatimu salah, engkau akan semakin ruwet masalahmu, engkau semakin jauh dari kasih karunia Tuhan, bahkan engkau tidak bisa melihat apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidupmu. Nah, perjalanan kehidupan kekristenan kita ini harus setiap hari melihat
perjalanan ini dipimpin Tuhan menuju kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, diubah di dalam hadiratnya, menggenapi rencananya sampai garis akhir. Ketika kacamata rohani kita ini melihat dengan terang Tuhan, kita melihat tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, ketika kita ngadapin tantangan yang berat sekalipun, kita berhati-hati dalam bertindak. Kita nggak mau ngomong sembarangan, kita nggak mau bertindak sembarangan, kita melangkah sesuai dengan ketepatan ilahi. Di ujungnya kita akan melihat breakthrough dan terobosan. Bangsa Israel ketika mengalami kesesakan yang hebat, mengalami sesuatu yang berat dalam hidupnya, apa yang terjadi? Tuhan dengar setiap apa yang dialami orang Israel itu. Kita lihat sekarang mulai ayat yang kedua. Ini judulnya pengutusan Musa. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tetapi mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Bapak Ibu, kita ini hari ini ketika kita percaya Yesus, kita ini berhak memiliki janji yang dinyatakan Tuhan kepada Abraham. Kita berhak menerima janji itu. Apalagi kalau Bapak Ibu sikap hatimu benar dan takut akan Tuhan. Kita ini ada anak-anaknya Allah. Kita ini anak-anaknya Tuhan. Apalagi orang-orang yang mengalami kelahiran baru. Selama engkau mengalami proses, hatimu harus benar dan kejar Tuhan. Tuhan dengar semua eranganmu, tetesan air matamu Tuhan juga hitung. Bahkan segala sesuatu yang kamu alami, penderitaan yang kamu alami, Tuhan mengerti. Tuhan mengerti. Dan di balik semuanya itu, Bapak Ibu harus berjalan dengan ketetapan ilahi. Engkau tetap fokus sama Tuhan. Nanti pelan-pelan Tuhan akan buka jalan. Sekalipun engkau coba cari dengan kekuatanmu sendiri. Biasanya orang-orang yang mengalami masalah begini, dia ingin menyelesaikan masalahnya dengan kekuatannya sendiri. Apa yang terjadi kalau engkau pakai kekuatanmu sendiri? Di ujungnya engkau bukan mengalami sesuatu yang ilahi, malah ketemu problem. Jangan pernah mencari pertolongan manusia. Ketika Bapak Ibu mengalami tekanan yang hebat, Tuhan lihat penderitaanmu, Tuhan lihat tekanan yang kamu alami, Tuhan lihat semua beban beratmu. Justru dalam kondisi seperti itu, Bapak Ibu harus melangkah sesuai dengan ketepatan Tuhan. Dengar suara Tuhan, kejar Tuhan. Karena Tuhan pasti akan kirim orang-orang secara ilahi untuk buka jalan. Tuhan buka divine connection. Tuhan akan koneksi kita dengan orang-orang secara ilahi, dan orang-orang itu yang dipakai Tuhan. Makanya kita harus memiliki respon hati yang tepat. Jangan bertindak, jangan emosi, jangan gampang marah. Taruh hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita lihat, ketika Bapak Ibu mencari Tuhan dan mengejar Tuhan, seperti yang dialami orang Israel, dia ngerang, dia jerit sama Tuhan karena perbudakan yang sangat berat itu. Dan ternyata Tuhan mendengar. Dan makanya Tuhan utus Musa. Karena Tuhan ingat perjanjiannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Bahwa keturunannya Abraham, Ishak, dan Yakub akan dibawa menuju tanah Kanaan yang penuh susu dan madunya. Tuhan itu sekali berjanji pasti digenapi. Makanya Bapak Ibu, ketika engkau mengalami persoalan yang berat, jangan ngeluh, jangan komplain, jangan cari pertolongan orang. Perkatakan firman Tuhan, perkatakan janji Tuhan. Firman yang kamu katakan, kamu bawa ke hadapan Tuhan, karena Tuhan ingat apa yang dijanjikan harus digenapi. Bagianmu adalah hidup berjalan seperti yang Dia mau. Seperti orang Israel. Ketika dia mengerang, dia mengalami perbudakan yang berat itu, dia nangis sama Tuhan, dia jerit sama Tuhan. Dan ternyata Tuhan lihat, Tuhan dengar. Dia ingat perjanjiannya pada Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu apa yang terjadi di ayat yang ke-6? Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Tuhan pasti campur tangan. Makanya Bapak Ibu,
Responmu akan menentukan apa yang kau akan lihat ke depannya. Jagain hatimu begitu rupa, jangan sampai ada celah, jangan sampai ada respon yang salah. Apa yang terjadi ketika engkau memiliki respon yang salah seperti orang Israel ini? Tuhan kirim Musa untuk memimpin bangsa ini keluar dari tanah Mesir. Tetapi apa yang terjadi? Kita lihat di ayat yang ke-7. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri dengan sumpah yang telah kujanjikan, memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Ini akan digenapi atas kehidupan orang Israel. Tetapi ketika Musa tampil di hadapan mereka, lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa, karena perbudakan yang berat itu. Karena putus asa dan beban berat itu, dia nggak bisa melihat janji Tuhan. Dia nggak bisa melihat Musa yang orang yang secara khusus diutus Tuhan untuk membawa bangsa ini keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu, ketika pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu dikuasai oleh putus asa, kecemasan karena persoalan dan beban berat yang kamu alami, akhirnya mata rohanimu tidak bisa melihat siapa yang Tuhan utus dalam hidupmu. Tidak heran ya orang ini ya, dengar firman ditolak, ditegur susah, dinasihatin susah, jalan karpe dewe, ya putus asa. Kalau kamu seperti itu, nanti ujungnya kamu akan nikmatin dan jalani seperti yang orang Israel alami loh. Apa yang dialami orang Israel? Mereka mati di padang gurun. Sampai garis akhirnya orang Israel jadi bangkai di padang gurun. Kecuali Kaleb dan Yosua karena sikap hatinya benar. Dan mereka digantikan oleh generasi yang di bawah 20 tahun yang belum mengerti apa-apa, diajar Tuhan, dipersiapkan Tuhan menjadi pasukan, dan ujungnya mereka masuk ke tanah perjanjian. Bapak Ibu, kalau matamu, hatimu dikuasai oleh persoalan dan masalah, kamu lihat fokus kepada masalahmu, apa yang terjadi? Engkau nggak bisa melihat janji Tuhan seperti orang Israel. Padahal dia mau dibawa keluar dari tanah Mesir, tempat dia diperbudak puluhan tahun, bertahun-tahun mereka mengalami perbudakan, kerja keras, berat, susah, menderita. Tuhan kirim Musa, tapi dia nggak bisa melihat. Justru mereka menolak, dan sampai mereka dibawa keluar ke tanah Mesir pun, tinggal menyeberang ke tanah perjanjian, mereka pun menolak apa yang Tuhan janjikan. Di ujungnya mereka binasa karena sikap hatinya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita lanjutkan di ayat yang ke-10. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun, Raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Tuhan tidak pernah putus asa dengan kita loh. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku, bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya. Demikian Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun, Raja Mesir, dan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari tanah Mesir. Perhatikan, Tuhan tidak pernah putus asa dengan kelakuannya orang Israel yang menolak Musa. Sekali Tuhan berjanji, pasti digenapi. Bagianmu sekarang, respon hatimu, engkau bisa menikmati janji Tuhan itu apa? Tidak. Ternyata mereka ini sudah dibawa keluar dari tanah Mesir. Nanti Bapak Ibu baca di Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu 4 kitab membahas perjalanan orang Israel ke tanah perjanjian, dan ternyata mereka gagal di perjalanannya. Itu sebagai contoh sama kita yang orang Kristen hidup di akhir zaman, itu diulangi di 1 Korintus pasal yang ke-10, dijelaskan. Itu peringatan bagi orang Kristen yang hidup di akhir zaman ini. Perjalanan orang Israel itu sebagai cerminan kegagalan orang pilihan Tuhan masuk destinasi ilahi. Kalau engkau ngikutin maumu sendiri, engkau nggak nurut dengan Tuhan, akhirnya rencana Tuhan itu gagal dalam hidupmu. Yang membuat visi Allah batal dalam hidupmu, yang membuat tujuan Allah itu gagal dalam hidupmu, kalau engkau memiliki respon hati yang salah di hadapan Tuhan. Seperti yang dialami orang Israel, masih
aja nggak percaya dengan Musa, udah dibawa keluar ngelihat mujizat, ngelawan pemimpin, omongannya jelek, katanya buruk, pikirannya jelek. Kalau pikiranmu buruk, dikuasai ketakutan, dikuasai kekhawatiran, ujungnya engkau tidak akan pernah melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Makanya dijagain begitu rupa hatimu, dijagain begitu rupa pikiranmu, perasaanmu harus sejalan dengan Tuhan. Karena putus asa dan perbudakan yang berat itu, matanya tertutup, lebih fokus kepada beban berat yang dialami. Dia tidak bisa melihat orang-orang yang secara ilahi dikirim Tuhan untuk membawa dia keluar dari tanah Mesir. Hidupmu pun hari ini ya sama. Kamu hadapin masalah apapun, terus kamu fokus kepada masalah itu, sampai stres, sampai kepikiran, sampai bingung, sampai nggak tahu harus berbuat apa, sampai putus asa. Dengerin baik-baik. Semakin kamu seperti itu, semakin kamu nggak bisa melihat apa yang Tuhan siapkan dalam hidupmu. Ingat apa yang dialami oleh Hagar ketika dia diusir oleh Sarah. Apa yang terjadi? Dia bawa anaknya ke padang gurun, anaknya kehausan, anaknya ditaruh. Dia teriak sama Tuhan. Dia teriak sama Tuhan, minta air, minta pertolongan Tuhan. Padahal di sampingnya tidak bisa melihat bahwa ada sumur. Bapak Ibu, persoalan masalah bisa membutakan mata rohanimu. Seperti yang dialami oleh Hagar, seperti yang dialami oleh orang Israel. Mereka tidak bisa melihat apa yang Tuhan sediakan. Hagar tidak bisa melihat sumur, padahal sumur di sampingnya. Dia nangis, teriak sama Tuhan. Dan ketika matanya dibukakan, dia bisa melihat bahwa ada sumur. Bukankah itu sumur sudah ada sejak lama? Bukan malaikat yang bikin sumur, bukan Tuhan juga yang bikin sumur dadakan. Tapi karena persoalan yang berat, seringkali mata kita buta melihat janji Tuhan, buta melihat tujuan Tuhan, buta melihat orang-orang yang dikirim Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau dengar firman dan itu nemplak hatimu, bagus, responi dengan baik. Ambil keputusan untuk jalan hidup benar di hadapan Tuhan. Engkau akan melihat kedahsyatan Tuhan. Engkau akan melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Engkau akan melihat pemulihan. Engkau akan melihat janji Tuhan. Karena di balik semua persoalan yang kita alami, di balik semua masalah yang kita alami, Tuhan sedang ajarin sesuatu. Dan Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang ilahi dan dahsyat dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Hidupmu akan mengalami promosi dan peninggian double porsi. Jalan terus sama Tuhan. Jagain hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Engkau akan menikmatin keajaiban, engkau akan menikmatin kebaikan, engkau akan menikmatin segala sesuatu yang baik yang datangnya dari Tuhan. Jaga hatimu sepenuhnya. Respon hatimu akan menentukan apa yang akan nikmati di masa yang akan datang. Respon hatimu akan menentukan apa yang akan terjadi di depan dalam hidupmu. Bangsa Israel, respon hatinya salah ketika dibawa keluar dari tanah Mesir. Isinya gerutu, ngomel, komplain terus. Dia nggak bisa melihat tanah perjanjian yang penuh susu dan madu, kemakmuran, dan tanah yang melimpah dengan semua makanan. Dia melihatnya hanya masalah yang di depannya, padang gurun, musuh-musuh yang berat, suku-suku enak yang gede-gede. Dan apa yang terjadi? Mereka ujungnya nggak sampai tanah perjanjian. Tuhan mau kita ini sampai garis akhir didapatin finish well. Tuhan mau kita didapatin finish strong, sampai garis akhir menggenapi tujuan Tuhan. Tuhan mau sampai garis akhir engkau didapatin menjadi hamba yang berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Sampai garis akhir. Hari ini belajar. Jagain sikapmu, tindakanmu, perbuatanmu. Lihat apa yang Tuhan kerjakan. Belajar dari semua masalah dan kejadian. Tetap tersenyum. Bilang bahwa Tuhan baik. Ngomong sama Tuhan, ajarin untuk melihat di balik segala sesuatu yang terjadi, supaya engkau melihat keajaiban dan kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan firman dengan darah anak domba, firman yang nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan firman menjadi kehidupan. Dan hamba-Mu berdoa, setiap orang yang mendengar firman ini, diberkatin Tuhan. Diberkatin Tuhan. Diberkatin Tuhan. Aku percaya kasih karunia anugerah-Mu melimpah-limpah. Dalam nama Yesus, mau berdoa untuk orang sakit dan
yang mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sehat seperti sedia kala. Dalam nama Yesus, kamu berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Pagi hari ini kami bergantung sepenuhnya kepadamu, Roh Kudus yang kami cintai, Roh Kudus yang kami kasihi. Kami memberi hati kami sepenuhnya kepadamu. Buat sesuatu yang berbeda, buat sesuatu yang berbeda. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk dalam hadirat Tuhan. Saya berdoa pagi hari ini Tuhan buat sesuatu yang spesial. Hanya dibutuhkan orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Kalau didapatin orang yang haus dan lapar akan Tuhan, Tuhan akan buat sesuatu. Ibadahmu akan menjadi berbeda kalau orang-orang di tempat sini ini memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Tidak pingin yang lain, tapi pingin sesuatu yang datangnya dari Tuhan sendiri. Amin. Kitab Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-37. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Rasa haus dan lapar, pingin Tuhan, gak pingin yang lain, akan membuat Tuhan memanifestasikan kuasanya. Siapa yang pingin Tuhan pagi hari ini buat sesuatu? Pingin banget. Bangkit berdiri sama-sama. Siapkan hatimu. Kalau perlu matikan handphonemu, nggak usah lihat handphone, fokus sama pribadi Tuhan. Tutup matamu. Aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu, renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu, renungkan firman-Mu siang dan malam. Engkau tahu. We praise you, we adore you. Hanyalah untuk menyenangkan. I surrender all. I surrender all. To thee, my blessed Savior, I surrender. Aku berserah.
kemuliaan. Dipenuhi kemuliaan. dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, kau saja yang layak, kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan, kau saja yang suci, kau saja yang layak, kau layak terima glory. Hanya kau Tuhan. Ada orang-orang tadi, ketika engkau merasakan kuasa Tuhan, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Maju ke depan. Roh Kudus, aku mau buktikan kau hadir dalam Tuhan. Bukan karena, tapi karena. Suruh maju. Dia suruh maju.